Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allahu fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sahabat TV, ya, pemirsa sahabat, ya, Cahaya Tahajud di mana saja berada. Jumpa lagi bersama saya pada kesempatan siang hari ini. Kita akan kembali untuk mereview sebuah video yang singkat. Tetapi walaupun singkat, ini adalah merupakan suatu informasi yang begitu penting, di mana karena sangat pentingnya informasi ini, ya, sehingga perlu kita sampaikan agar semua umat manusia di muka bumi ini, terutama yang ada di Indonesia itu paham, ya, karena sudah selama berabad-abad ini informasi kebenaran itu seolah-olah ditutup-tutupi. Ya, tentu saja hal ini bukan tanpa sebab, karena ada manusia-manusia, ya, orang-orang kafir dari golongan ahli kitab itu yang menyembunyikan kebenaran Al-Quran serta juga menyembunyikannya kedengkian mereka itu terhadap kebenaran Islam. Ada yang secara sembunyi-sembunyi, tetapi ada juga yang secara terang-terangan. Ya, apa yang mereka sembunyikan itu sesungguhnya kebencian yang mereka sembunyikan itu lebih besar daripada apa yang kita lihat di luar, berupa informasi-informasi yang mereka sampaikan, yaitu berupa pelecehan-pelecehan terhadap kebenaran Islam, ya, apalagi informasi-informasi yang mereka sampaikan itu merupakan sebuah fitnahan terhadap Islam. Ya, kebenciannya sudah sangat jelas. Kita bisa lihat di merata negara, terutama yang baru-baru ini kita lihat, yaitu di Belanda dan di Swedia, ada informasi yang sedang viral, ya, yaitu tentang kebencian dari salah seorang atau beberapa orang yang dengan sengaja, ya, membakar kitab suci umat Islam, yaitu Al-Quran. Ini adalah merupakan suatu bukti dari kebenaran firman Tuhan bahwa mereka itu sangat benci terhadap kebenaran Islam dan Al-Quran. Tetapi sebenarnya apa yang mereka sembunyikan di dalam hati itu, kebencian yang mereka sembunyikan di dalam hati itu lebih besar dari apa yang mereka lakukan, ya, dengan pembakaran kitab suci Al-Quran itu. Ya, mari kita lihat pemirsa ya, informasi singkat pada tayangan berikut ini, yang ini merupakan sebuah informasi yang menurut saya ini cukup berharga dan perlu kita perhatikan, ya, karena selama ini jangankan umat Islam, ya, apalagi orang-orang kafir sendiri itu salah paham terhadap konsep dari yang kita lihat di sini, yaitu berupa kata shalom atau salam itu, ya. Mari kita lihat pada tayangan berikut ini. Shalom. 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 Sejak Nah, ini, ya. Jadi orang-orang Islam sendiri itu dibodohkan dengan kata shalom ini, ya. Lalu dari mana asalnya kata shalom itu? Ya, informasi tentang kata shalom ini sebenarnya itu bisa kita lihat di dalam kitab Yeremia pasal ke-28 ayat 8 sampai dengan 9. Saya akan bacakan dari hafalan saya, ya, terhadap kitab suci Perjanjian Lama, yaitu dari terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia.
Ya, di sana dikatakan ya di dalam kitab Yeremia pasal 28 ayat 8 sampai dengan 9, ya, kita akan lihat ada potongan kata shalom yang terselip di situ. Ya. Kitab Yeremia pasal 28 ayat 8 sampai dengan 9. Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri terhadap kerajaan-kerajaan besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar. Ayat ke-9, tetapi seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nabi itu atau jika nubuat nabi itu digenapi atau jika nabi itu datang, maka benarlah ketahuan jika nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Kata shalom ya di dalam ayat kitab Yeremia pasal ke-28 ayat ke-8 sampai dengan 9 ini diterjemahkan oleh kitab King James Version, ya, itu menjadi peace, nabi yang membawa damai. Ya, lalu di dalam Lembaga Alkitab Indonesia itu menerjemahkan menjadi damai sejahtera. Jadi seorang nabi yang membawa damai sejahtera, jika nabi itu digenapi, jika nubuat nabi itu digenapi atau jika nabi itu datang, maka barulah ketahuan jika nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Jadi dari sini salah satu kata shalom yaitu yang artinya adalah damai atau selamat sejahtera. Jadi ucapan kata shalom ini adalah merujuk atau yaitu merujuk pada kitab Yeremia pasal 28 ayat ke-9 tadi, yaitu kita menyebut seseorang misalnya shalom, hai damai sejahtera, salam, selamat sejahtera, seperti itu ya artinya ya. Nah, jadi kata shalom ini artinya adalah selamat sejahtera. Ya, kita menyebut seseorang, kita menyapa seseorang shalom, artinya adalah selamat sejahtera. Ya, nanti akan kita lanjutkan. Nah, sebenarnya informasi di dalam kitab Yeremia pasal ke-28 ayat 8 sampai dengan 9 ini adalah informasi tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW yang membawa Islam. Nah ini, jadi tokoh-tokoh penting seperti tadi kita lihat, Pak Presiden Jokowi, Menteri Agama Yakut, ya, dan juga beberapa orang lagi tokoh-tokoh tadi di situ. Mereka hanya mengutip dari kitab, mereka hanya mengutip dari informasi-informasi yang biasa mereka lihat sehari-hari, ya, dengan dalih tentu saja di sini adalah toleransi yang mereka mengikuti salam yang diucapkan oleh umat Kristiani itu. Padahal ya informasi itu adalah informasi tentang, jika kita lihat di dalam Perjanjian Lama, itu adalah merupakan informasi tentang kedatangan dari Nabi Muhammad SAW. Ya, kata shalom itu. Ya. Seharusnya jika kita ingin mengucapkan shalom, salam sejahtera, ucapan salam itu belum lengkap. Ya, ucapan salam itu belum lengkap. Jika kita ucapkan shalom, salam kepada siapa? Salam sejahtera kepada siapa? Harusnya kita ucapkan ya shalom alaikum. Salam sejahtera bagi kamu. Jadi ucapan shalom itu belum lengkap. Itu adalah usaha pembodohan sebenarnya ya. Kurang lengkap karena ketidaktahuan saja. Makanya inilah pentingnya kita belajar. Jadi makanya Ustadz Abdul Somad itu kita lihat ya, kita lihat lagi kutipan apa yang menjadi Ustadz Abdul Somad itu heran. Kita lihat dulu bagaimana tanggapan atau reaksi dari Ustadz Abdul Somad. Kapan kata shalom ini populer? Bapak nggak tahu kah? Shalom. Sejak kapan kata shalom ini populer? Nah, sini ya. Nah, jadi ini juga ya Ustadz Abdul Somad itu merasa heran. Kapan kata shalom ini populer? Ya karena Ustadz Abdul Somad ini merasa heran, atau juga mungkin ya barangkali juga Ustadz Abdul Somad ini sudah mengetahui ya kata shalom ini tentang padanan artinya yaitu damai sejahtera. Tetapi kata shalom ini populer hanya di kalangan umat Kristen saja. Ya, atau di kalangan umat Yahudi ya kata shalom ini. Tetapi sebenarnya kata shalom ini belumlah lengkap. Ya, hanya Islam saja yang melengkapinya. Makanya
seluruh para nabi itu tidak pernah mengucapkan kata shalom, tetapi shalom alaikum. Makanya disempurnakan di dalam Islam assalamualaikum, di mana kata salam ini ya kemudian di dalam bahasa Arabnya menjadi salam, yaitu salam sejahtera atau damai sejahtera. Ya, bukan hanya salam saja, tetapi salam untuk siapa? Tentu saja salam bagi kamu, salam sejahtera atau damai sejahtera bagi kamu. Ya, assalamualaikum, salamualaikum, salam sejahtera bagi kamu. Jadi sebenarnya umat Kristen ini sebenarnya masih kurang puas, masih kurang pas jika hanya mengucapkan kata shalom. Harusnya shalom alaikum, seperti apa yang diucapkan oleh umat Islam. Yesus juga mengucapkan shalom alaikum, ya, bukan shalom saja. Jadi jika umat Kristen itu ingin mengucapkan salam yang benar, harusnya assalamualaikum, atau jika ingin mengikuti Yesus, assalamualaikum, shalom-alaikum, salam sejahtera, damai sejahtera bagi kamu, bukan shalom saja. Jadi kata shalom ini sebenarnya adalah apa ya? Salam itu tidak lengkap, itu bukan kata-kata salam yang diucapkan oleh para nabi. Kata yang diucapkan oleh para nabi adalah salam sejahtera bagi kamu, damai sejahtera bagi kamu, atau assalamualaikum, atau shalom-alaikum. Di mana buktinya? Buktinya jika kita lihat ya di dalam Injil Lukas pasal ke-24 ayat ke-36 dan seterusnya, di mana ketika Yesus itu datang menemui murid-muridnya, di mana mereka itu terakhir kali mengadakan perjamuan. Kita bisa lihat redaksinya di dalam kitab Lukas 24 ayat 36 tersebut. Di sana dikatakan, dan sementara mereka sedang bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, shalom alaikum, damai sejahtera bagi kamu. Jadi ini ya, jadi bukan hanya shalom saja. Apa shalom itu? Ya, apa shalom itu? Sekali lagi, apa shalom itu? Itu tidak lengkap itu. Jadi yang lebih lengkapnya lagi adalah shalom alaikum, damai sejahtera bagi kamu, atau di dalam Islamnya ya assalamualaikum, ya, semoga selamat sejahtera dan berkah Allah atas kamu. Yaitu salam yang benarnya, bukan salam. Jadi Pak Jokowi, ya, Menteri Agama, lalu Pak Prabowo, itu mereka itu ya mohon maaf ya, mereka memang Muslim, tetapi inilah celakanya jika kita itu tidak memperdalam agama, tidak mau belajar agama. Celakanya kita manusia ini karena kita tidak mau belajar agama. Agama hanya di KTP saja. Jadi ketika kita mengucapkan salam, ucapan dari orang kafir, ya kita iya saja. Ya ini kesalahan kita. Ya harusnya juga umat Kristen itu paham ya, bahwa kata shalom ini adalah bukan kata yang tepat. Harusnya shalom alaikum jika ingin beriman kepada Yesus, jika ingin mengikuti Yesus. Karena kan tokoh sentral di dalam agama Kristen ya itu adalah Yesus. Ya, jadi seharusnya ikut Yesus. Yesus mengucapkan Assalamualaikum. Nabi Muhammad mengucapkan Assalamualaikum. Jadi ini adalah bentuk kata yang tepat untuk mengucapkan salam, bukan shalom. Makanya Ustadz Abdul Somad ini heran gitu ya. Ya, jadi saya juga bukan heran ya, tapi lucu gitu loh. Kenapa hal-hal yang ini kok, kebodohan ini kok diulang-ulang gitu loh. Ya. Ya, harusnya ikutilah Assalamualaikum atau Shalom alaikum. Ya, jika sesama umat Kristen bertemu dengan saudaranya, ucapkanlah Shalom alaikum atau ya Assalamualaikum, ucapan dengan kata-kata salam umat Islam. Silakan saja, tidak ada masalah. Tetapi jika kalian mengucapkan kepada kami, ya kami tidak akan menjawab ucapan salam dari kalian, karena salam itu adalah mendoakan ya. Nah ini, kita kembali lagi kepada tadi kata shalom itu. Nah sebenarnya hal yang kedua di sini, kata shalom itu ketika mereka itu mengucapkan berkali-kali, tanpa sadar kata shalom itu adalah ucapan untuk membenarkan akan kedatangan dari Nabi Muhammad SAW yang membawa Islam. Ya,
Nabi Yeremia ketika bangsa Yahuda itu terancam dari invasi Babilonia, ya, Nabi Yeremia sudah menubuatkan, ya, memberitakan akan invasi ini harusnya saja kerajaan Yahuda itu menyerah kepada bangsa Babilonia karena itu akan menyelamatkan bangsanya. Tetapi karena informasi yang sesat dari nabi palsu Hananya, sehingga Nabi Yeremia itu informasinya tidak didengarkan oleh raja saat itu. Ya, jadi akhirnya hancur luluh lantaklah kerajaan Yahuda, dan Nabi Yeremia sendiri dikabarkan mati di Mesir. Ya, jadi informasi Nabi Yeremia itu yang sangat penting kita lihat adalah Nabi Yeremia sudah menubuatkan kedatangan Islam yang sudah saya bacakan tadi di dalam kitab Yeremia pasal ke-28 ayat 8 sampai dengan 9. Tetapi karena lembaga Alkitab Indonesia ini sudah menerjemahkan kata le shalom atau al-Islam itu, Nabi yang membawa Islam hanya sehingga menerjemahkan menjadi damai sejahtera saja, sehingga umat-umat Yahudi dan umat Kristen ini mereka tidak paham bahwa informasi yang disampaikan oleh Nabi Yeremia itu adalah informasi tentang seorang nabi yang membawa Islam, membawa shalom. Ya, jadi kata-kata dari Nabi Yeremia itu di dalam kitab Yeremia pasal 28 ayat 8 sampai dengan 9 itu adalah sebuah informasi yang sangat jelas di antara ke-29 kitab Perjanjian Lama, informasi yang sangat jelas tentang kedatangan seorang nabi yang membawa Islam, yang menyempurnakan Islam itu. Ya, jadi Nabi Muhammad bukan membawa Islam saja, tetapi dia menyempurnakan Islam itu yang dibawa oleh seluruh para nabi. Ya, di mana informasi ini kita bisa lihat di dalam kitab suci Al-Quran, di dalam surat ke-5, surat Al-Ma'idah ayat ke-3. Di sana dikatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan untukmu nikmatku serta telah kuridhoi Islam itu menjadi agama bagimu. Jadi Islam itu berasal dari kata salam yang artinya adalah damai sejahtera. Ya, di mana menurut bahasa atau istilah, ya, itu adalah tunduk dan patuh pada kehendak Tuhan. Ya, tunduk dan patuh dengan keadaan selamat sejahtera, ya, atas kehendak Allah. Ya, jadi itu adalah definisi Islam. Ya. Nah, jadi umat Yahudi dan umat Kristen ketika mereka mengucapkan shalom, itu secara tidak sadar mereka itu sebenarnya sudah membenarkan Islam, sudah mengabarkan Islam. Jadi kedatangan Nabi Muhammad SAW itu sehari-hari itu juga sudah dinubuatkan oleh kitab Yeremia tadi itu. Ya, juga Yesus juga sudah mengabarkan akan kedatangan Islam. Kita bisa lihat dari kutipan Yesus, ya, Yesus sendiri sering mengatakan, Islam akan kukabarkan kepadamu, Islam yang akan datang itu, ya, akan kutitipkan padamu, itu adalah merupakan redaksi dari kata-kata Yesus. Artinya apa di dalam Alkitab itu? Damai sejahtera kutinggalkan padamu, damai sejahtera kutitipkan padamu. Artinya apa? Artinya Yesus itu akan mengabarkan, ya, Yesus mengabarkan akan kedatangan Nabi yang membawa Islam. Ya, kita bisa lihat di dalam kitab Yohanes pasal ke-16 ayat ke-12, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Hal ini merujuk kepada kitab Ulangan pasal ke-18 ayat ke-18. Ya, segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya. Jadi klop apa yang disampaikan oleh Musa dan Yesus ini adalah sama, yaitu diperkuat lagi oleh keterangan dari Al-Quran di dalam surat As-Saff surat ke-61 ayat 6. Ya, Yesus mengatakan, ya, hai Bani Israel, aku adalah utusan Tuhan kepadamu, membenarkan kitab yang datang sebelumku, yaitu Taurat, dan memberikan kabar gembira akan kedatangan Rasul sesudahku yang namanya Muhammad. Jadi ini adalah merupakan suatu nubuat yang sangat jelas di dalam kitab suci itu. Nah, khususnya dari kata shalom, ya, hendaknya umat Islam juga harus paham, umat Islam juga harus jeli bahwa ucapan shalom yang diucapkan oleh orang-orang kafir dari ahli kitab ini adalah merujuk kepada informasi tentang kedatangan Islam,
sesuai dengan yang tertulis di dalam kitab Yeremia pasal 28 ayat ke-8 sampai dengan 9. Jika kita bertanya kepada Musa, "Oh Musa, apa agamamu?" Maka Nabi Musa tidak akan menjawab bahwa agama saya adalah Yahudi, karena kata Yahudi itu pertama kali muncul di Yudea, di mana orang-orang di luar bangsa Yudea ketika mereka melihat komunitas dari pengikut agama Musa di Yudea, di tanah Palestina, mereka mengatakan, "Lihatlah, mereka ini adalah orang-orang Yudea, orang-orang dari pengikut Yahuda, dari tanah Yehuda." Setelah kerajaan Israel itu pecah menjadi dua, yaitu Yahuda di Yudea, maka pengikut Musa ini kemudian dikenal dengan bangsa Yahudi. Ya, tetapi jika kita bertanya kepada Musa, "Oh Musa, apa agamamu?" Maka Nabi Musa tidak akan menjawab bahwa agama saya adalah Yahudi, sebab Nabi Musa tidak pernah mendengar kata Yahudi seumur hidupnya. Tetapi Nabi Musa akan menjawab bahwa agama saya adalah agama yang tunduk patuh pada kehendak Tuhan. Dan satu kata untuk itu adalah Islam. Islam adalah tunduk dan patuh pada kehendak Tuhan. Jika kita bertanya kepada Yesus, demikian juga jika kita bertanya kepada Yesus atau Isa alaihissalam, "Oh Yesus, apa agamamu?" Maka Nabi Isa alaihissalam atau Yesus tidak akan menjawab bahwa agama saya adalah Kristen. Tidak ada. Sebab Yesus tidak pernah mendengar nama Kristen seumur hidupnya. Ya. Jika saja, misalkan saja, andai kata Yesus menjawab bahwa agamanya adalah Kristen, maka kita akan bertanya lagi kepada Yesus, "Oh Yesus, kamu Kristen apa? Apakah kamu Katolik? Apakah kamu Ortodok? Atau apakah kamu Saksi Yehova? Apakah kamu Pantekosta? Ya, apakah kamu Anglikan?" dan lain-lain sebagainya, 1001 aliran Kristen. Tidak, tetapi Yesus tidak akan menjawab bahwa agamanya Kristen. Tetapi Yesus akan menjawab bahwa agama saya adalah agama yang tunduk dan patuh pada kehendak Tuhan. Dan satu kata untuk itu adalah Islam, adalah Shalom, adalah Islam. Islam adalah penyerahan diri dan tunduk dan patuh kepada kehendak Tuhan. Inilah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana sayangnya nubuat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dinubuatkan oleh seluruh para nabi, ya, termasuk Yesus dan Musa, dan juga diberitakan di dalam Al-Quran surat ketiga, surat Al-Imran ayat ke-81, bahwa informasi kedatangan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini sudah diketahui oleh para nabi, dan mereka berjanji untuk melindungi nabi ini. Tetapi sayangnya, baik umat Islam, baik umat Kristen ataupun Yahudi, kebanyakan dari umat manusia itu tidak melihat dari informasi yang penting ini. Ya, banyak sayangnya umat Islam sendiri yang mengikuti dari apa yang disampaikan oleh orang-orang kafir, terutama dari ucapan dari kata shalom, yang sayangnya kata shalom itu tidaklah tepat, tidaklah lengkap. Ya, sayangnya tokoh-tokoh penting, ya, seperti yang kita lihat di video tadi, mengucapkan kata itu tanpa pengetahuan, ya, karena mereka mungkin tidak mau belajar tentang agama, ya barangkali agama itu hanya di KTP saja. Inilah sayangnya, hendaklah kita sebagai umat Islam, sebagai umat pertengahan, sebagai umat terakhir, sebagai umat yang istimewa, marilah kita membimbing kembali saudara-saudara kita agar mereka itu kembali ke jalan yang benar. Dan kepada saudara-saudaraku umat Kristen, marilah sama-sama ya kita menggali akan kebenaran informasi yang disampaikan oleh para nabi di dalam kitab suci kalian itu dengan rasa jujur, ya, bahwa informasi kedatangan Islam itu dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah disampaikan oleh seluruh para nabi, ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, "Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinukum, wa la tuqulu Allah ilal haq." Ya, di dalam informasi lain di dalam ayat Al-Quran, "Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun." Hai ahli kitab Yahudi dan Kristen, mengapa kamu tutupi kebenaran? Mengapa kamu sembunyikan kebenaran itu padahal kamu mengetahui? Terima kasih. Semoga video ini memberikan manfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.